Selamat malam para pemirsa di tanah air Papua yang maupun yang ada di luar negeri dan di luar Papua di Indonesia. Nah, malam hari ini kita mau bincang-bincang sedikit ya tentang kenapa sampai Belanda menyerah dari Papua. Nah, banyak orang Indonesia tipu penduduk Indonesia bahwa Belanda janji nanti serahkan Papua setelah KMB 1 tahun kemudian. Itu yang terkenal di Indonesia. Padahal dari alasan itu jadi makanya peran Trikora bikin sampai Belanda menyerah. Padahal mau kosong aja, abuti aja itu. Jadi Belanda itu sebenarnya tidak bakalan menyerah itu. Tidak bakalan kasih Papua ke Indonesia. Cuma karena kepentingan Amerika incar tambang, jadi mereka bermain pakai isu komunis di Indonesia. Nah, isu komunis ini yang tipu tipu dunia bahwa jangan sampai Indonesia komunis lagi karena Vietnam sudah komunis, nanti bisa Indonesia lagi gawat Asia Tenggara. Padahal itu omong kosong di balik sandiwara aja. Intinya tuh tambang Papua itu, Freeport. Dengan minyak di Sorong yang dikejar. Ya, sama nikel gak itu, jauh hari sebelumnya. Jadi waktu itu makanya begitu Indonesia masuk Papua langsung nikel gak dikasih sama PT Pacific, Pacific Nickel. Nah, Pacific Nickel yang kelola nikel gak itu duluan sekitar tahun 70-an kalau tidak salah. Orang sudah bangunakan. Nah, jadi Belanda itu tidak bakalan menyerah. Cuma karena posisi Belanda bisa menyerah gara-gara faktor pertamanya itu uh, protes orang tua di gereja Heaven Descartes di Belanda demo dan bilang untuk apa sih bu kursus apa biar aja kasih sama orang Indonesia karena Amerika juga di sini yang punya Rockefeller punya kaki tangan satu yang ketua Yayasan Ford Foundation ini Charles Bundy yang diangkat dari kepala National Security Council di kepala Dewan Keamanan Amerika ini dia yang pertama kali keluarkan paksa John Kennedy untuk tekan Belanda ngapain sibuk urus manusia batu itu mending kasih saja manusia batu itu karena mereka tidak berani keluarkan kata primitif. Nah, karena sebagai pejabat negara jadi mereka keluarkan kata bilang manusia batu. Ngapain Belanda sibuk urus manusia batu? Mending kasih saja sama Indonesia yang urus. Nah, jadi di samping itu apa Indonesia apa ya mereka di sini tekan begitu pakai manusia batu terus Monsieur McBund ini yang pertama kali keluarkan kata-kata itu. Habis itu John Kennedy pakai dia punya kata-kata itu manusia batu itu untuk tekan Belanda. Pertama kali tanggal 2 April tahun 61 tekan Belanda untuk Tirosas pusing yang manusia batu itu. Stone Age people itu biarkan kasih saja sama Indonesia yang ngurus. Biar Indonesia jangan jadi komunis. Alasannya begitu, padahal omong kosong. Yang mereka incar tuh kan tambang Freeport yang minyak di Sorong itu dengan nikel gak gitu. Nah, jadi Belanda ditekan pakai istilah tim pusing dengan manusia batu Papua itu. Biar saja kasih sama Indonesia yang ngurus. Nah, terus dari CIA lagi mereka tekan lagi hina-hina orang Papua bilang kita ini manusia batu, cannibal land. Gara-gara Rockefeller anak hilang di Merauke. Padahal dia anak hilang di Asmat itu kan tipu saja dulu. Jiandosi naik survei Gunung Gresbek, bawa alat-alat semua lewat itu Asmat sih naik ke atas. Jadi mereka pura-pura hilang di situ ya pesawat pencarian di situ akhirnya pesawat bisa naik sampai lihat Gunung Batu itu harta karun itu makanya sudah meyakinkan oke okay, mereka mulai bermain untuk tekan Belanda di situ makanya sampai
korbankan ini bunuh Sekjen PBB lagi di Kongo. Nah, Sekjen PBB itu yang dia kerja keras dan dia kepala batu maunya kasih Papua. Wilayah-wilayah yang belum merdeka itu dekolonisasi itu harus diproses cepat. Karena sudah keluar resolusi 1514 di tahun 60 bahwa harus berikan kemerdekaan semua. Makanya tahun 61 langsung Belanda segera bentuk Parlemen Papua dan Parlemen Papua sahkan bendera dan atribut negara Papua. Cuma belum sempat bentuk pemerintahan lagi, Indonesia sudah kirim Trikora itu. Dan Belanda bisa menyerah karena Trikora itu apa? Soekarno dapat uang dari Amerika. Nah, nanti saya baca dari George Bundi yang tadi yang bilang manusia batu ini mereka punya memorandum ke John Kennedy itu yang ketahuan kalau orang sudah begitu tanda tangan perjanjian New York selesai langsung orang siap kapitalize aset-aset di Papua sana. Jadi langsung orang bilang karena orang sudah keluarkan anggaran untuk bantu militer Indonesia sekitar 885 juta tidak salah untuk Indonesia di tahun 60-an. Jadi berarti uang itu yang Soekarno pergi pakai beli senjata di Rusia sana. Baru bilang alasan bilang apa pergi utang di Rusia baru dapat senjata itu. Padahal ngomong kosong aja. Amerika yang kasih uang untuk beli senjata baru perang itu Trikora itu. Habis itu baru Amerika ancam Belanda lagi dengan stop bantuan Marshall Plan untuk Belanda. Tapi Belanda masih tetap pertahankan Papua, tidak dengar dengan itu. Makanya Amerika stop. Belanda tidak boleh bawa logistik ke Papua lewat terusan Panama lagi. Disitulah Belanda langsung kewalahan. Karena mau bawa logistik, supply kemana? Lewat terusan Suez, bisa Mesir tidak kasih izin. Lewat utara Rusia, masuk Atlantik tidak bisa. Rusia tidak akan kasih. Apalagi lewat selatan, putar Johannesburg, Afrika Selatan sana. Cape Town dia, Afrika Selatan itu, Tanjung Harapan tuh bisa amblas itu, kapal-kapal di situ. Belanda tidak perlu logistik, semua bisa amblas itu. Membawa pesawat, udara, biaya mahal. Jadi akhirnya langsung Belanda kalah. Belanda ada pancam dengan itu sudah tidak ada supply untuk masuk untuk pasukan di pertahankan perang Trikora itu nanti kan bisa-bisa habis pasukan Belanda di Papua tidak bisa karena Indonesia dapat bantuan terus dari dapat uang dari bisa beli senjata banyak-banyak dari Rusia. Akibatnya Belanda menyerah dan tanda tangan perjanjian New York. Tapi kan di situ kan janjinya Indonesia tidak boleh harus memilikinya. Indonesia harus lanjutkan orang Papua punya hak untuk menentukan nasib sendiri. Indonesia tidak punya hak untuk atur orang Papua punya hak hidup terus. Hak hak orang Papua harus diurus oleh mereka sendiri. Maka itu hak menentukan sendiri orang Papua harus Indonesia hargai. Tapi selama itu kan Indonesia waktu tidak mau, makanya waktu PPRA juga Indonesia tidak berani kasih orang Papua semua memilih nanti pasti merdeka. Jadi Indonesia maunya orang Papua punya hidup itu selalu terus dan selamanya diatur oleh Indonesia. Kayak kita ini binatang yang tidak bisa urus kita punya hidup sendiri. Jadi pejabat-pejabat Papua yang kerjasama untuk Indonesia itu binatang-binatang yang tidak mampu untuk urus orang Papua punya hidup sendiri. Ngapain kita punya hidup diatur sama orang lain? Kita punya tanah, kita punya rumah, kita punya harta, diatur sama orang lain, terus digarung lagi, dikasih rusak lagi, terus kita dibunuh, disiksa. Ngapain mau terima begitu terus? Goblok namanya. Jadi kita memang manusia batu sudah yang paling goblok di dunia orang Papua. Jadi begitu sejarahnya bagaimana Belanda menyerah di Papua. Jadi sampai di situ dulu, nanti kita bincang-bincang di topik yang lain. Terima kasih. Tetap semangat, pasti merdeka. Merdeka.